Drama ini menceritakan kisah seorang artis yang terpaksa menikah kontrak karena memerlukan uang. Tapi kemudian suaminya mengalami kecelakaan dan amnesia. Wanita itu akhirnya jatuh cinta karena diperlakukan selayaknya istri sah. Judul drama ini adalah Romance Beyond Romance. Jen Jen adalah seorang wanita yang bekerja dalam dunia entertain. Ia tinggal bersama adiknya yang sedang sakit keras. Karena biaya pengobatan yang terlalu besar, Jen Jen sampai tidak bisa membayar lagi. Jen Jen akhirnya menemui atasannya untuk meminjam sejumlah uang. Pria itu bernama Yun Chen. Ia tampan dan sangat kaya raya. Yun Chen menyetujui permintaan Jen Jen dengan syarat Jen Jen harus nikah kontrak dengannya. Mendengar hal itu, Jen Jen langsung menjawab bahwa ia bukan wanita murahan. Kemudian Yun Chen menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya untuk membuat neneknya merasa senang saja. Jen Jen mengerti kalau Yun Chen tidak ada niat jahat. Mereka berdua setuju dan melakukan pernikahan itu. Jen Jen dan Yun Chen terlihat begitu romantis, seperti pasangan yang saling mencintai. Ternyata semua itu sengaja dilakukan supaya nenek Yun Chen semakin percaya. Selepas pulang kerja, Yun Chen langsung pulang untuk menemui Jen Jen. Sayangnya ia tidak berhati-hati sehingga mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu membuat Yun Chen amnesia. Ia hanya ingat pada Jen Jen sebagai istrinya yang sah. Jen Jen sangat kaget karena seharusnya kontrak pernikahan itu sudah selesai. Awalnya ia merasa senang karena bisa hidup normal lagi. Jen Jen kemudian berusaha meyakinkan Yun Chen bahwa dirinya hanya istri kontrak saja. Namun sebelum Yun Chen kecelakaan, Jen Jen malah merobek-robek surat perjanjian mereka. Selain itu, karyawan dan nenek Yun Chen menjadi saksi bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Ditambah lagi, password HP Yun Chen adalah tanggal ulang tahun Jen Jen sendiri. Jen Jen sangat pusing karena semua itu direkayasa hanya untuk meyakinkan nenek Yun Chen saja. Tapi ternyata malah membuatnya terjerat dalam pernikahan kontrak itu. Karena kalah berargumentasi dan tidak memiliki bukti, Jen Jen terpaksa harus tinggal lagi bersama Yun Chen. Di kamarnya, Yun Chen tiba-tiba mendorong Jen Jen ke atas kasur. Ia mulai merayu Jen Jen dan membuka bajunya secara perlahan. Saat Jen Jen mulai panik, ia tersadar kalau semua itu hanya imajinasi di otaknya saja. Jen Jen buru-buru bangun, tapi ia malah tidak sengaja mencium Yun Chen. Jen Jen mencari cara supaya Yun Chen mau meninggalkannya. Akhirnya ia berbohong kalau dirinya adalah wanita yang nakal dan matre. Ia juga mengatakan kalau dirinya sering ke diskotik dengan selingkuhannya. Yun Chen hanya tersenyum karena akting Jen Jen dan selingkuhannya sangat buruk. Ia kemudian mendorong Jen Jen, lalu menyuruhnya untuk berhenti berakting. Jen Jen pun semakin gelisah karena wajah Yun Chen semakin dekat. Untungnya di momen itu ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah ibu Yun Chen sendiri. Ibu Yun Chen tidak bertanggung jawab saat ia masih kecil, tapi sekarang setelah anaknya sukses, ia malah datang untuk meminta uang. Kali ini Ibu Yun Chen memanfaatkan kondisi Yun Chen yang sedang amnesia, lalu mengatakan bahwa Yun Chen sudah menghamili wanita lain, sehingga harus memberinya sejumlah uang. Awalnya Jen Jen merasa senang karena dengan begitu Yun Chen akan fokus dengan wanita lain. Tapi akhirnya Jen Jen malah kepikiran dan merasa khawatir akan keadaan Yun Chen. Jen Jen takut ibu Yun Chen dan orang-orang di sekitarnya berusaha menipu Yun Chen. Benar saja, Yun Chen hampir memakan makanan yang membuatnya alergi. Dengan cepat, Jen Jen pun langsung mencegahnya. Aksi penipuan ibu Yun Chen pun ketahuan. Akhirnya ia diusir. Jen Jen sangat khawatir dan segera mencarikan obat untuk Yun Chen. Saat Yun Chen meminum obatnya, Jen Jen malah melongo karena tubuh Yun Chen yang sangat perkasa. Melihat Jen Jen dengan ekspresi itu, Yun Chen mulai menggodanya kembali. Namun pertahanan Jen Jen sangatlah kuat. Ia kemudian berkata pada Yun Chen,
Suatu hari nanti ia akan mengerti perkataan Jen-Jen, kalau dirinya hanya seorang istri kontrak. Karena tekanan pekerjaan, Jen-Jen sangat stres dan memutuskan untuk mabuk. Yun-Chen pun datang lalu menggendongnya. Yun-Chen kemudian mengobati kaki Jen-Jen. Saat Yun-Chen mau pergi, tiba-tiba Jen-Jen menahan Yun-Chen dan menariknya ke kasur. Mereka akhirnya tidur bersama semalam itu. Esok harinya Jen-Jen sangat kaget melihat Yun-Chen berbaring di sampingnya. Ia bertanya-tanya apakah semalam itu nyata atau hanya mimpi saja. Jen-Jen melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang artis. Meskipun sedang sakit, Yun-Chen akhirnya mengantar Jen-Jen ke tempat kerjanya. Awalnya Yun-Chen mau memberikan obat saat melihat kaki Jen-Jen terluka. Namun ia tidak sempat memberikan itu karena Jen-Jen sudah terlambat. Akhirnya Yun-Chen menunggu Jen-Jen sampai jam istirahat. Secara tidak sengaja, Yun-Chen mendengar dua orang kru yang membicarakan hal buruk tentang Jen-Jen. Ia langsung emosi lalu menghajar keduanya. Tiba-tiba Jen-Jen muncul bersama atasannya. Perbuatan Yun-Chen malah disalahpahami oleh Jen-Jen. Akhirnya Yun-Chen pergi dengan kecewa sambil memberikan sebuah kotak pada Jen-Jen. Ternyata kotak itu berisi obat untuk kaki Jen-Jen. Seketika Jen-Jen pun langsung merasa senang. Di tempat kerjanya, Yun-Chen terus marah-marah, mempertanyakan mengapa Jen-Jen membela orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sekretarisnya tiba-tiba datang, lalu memberikan sebuah buku kecil. Buku itu milik Jen-Jen yang terjatuh saat syuting. Saat Yun-Chen membacanya, ia menyadari isi buku itu berisi catatan harian dan impian Jen-Jen. Ia mulai baper karena melihat namanya disebutkan berulang-ulang dalam buku itu. Tentu saja karena Jen-Jen harus menjaga hubungan kontrak itu sehingga tidak membuat kesalahan. Tetapi Yun-Chen pikirkan adalah Jen-Jen sangat mencintainya. Tidak lama kemudian Yun-Chen mendapat pesan dari Jen-Jen. Ia membalas pesan itu sambil berkata dalam hatinya kali ini akan memaafkan Jen-Jen. Tetapi karena pesannya terlalu singkat, Jen-Jen pun merasa jengkel lalu berkata kalau bukan karena Yun-Chen memberikan obat, ia tidak akan menghubunginya. Hari sudah malam, Yun-Chen pulang ke rumahnya. Di sana ia dikagetkan dengan terikan Jen-Jen. Yun-Chen langsung mencari Jen-Jen dengan panik, tapi ternyata Jen-Jen sedang latihan akting saja. Yun-Chen sedikit bingung mengapa Jen-Jen sangat gaduh padahal adegan aktingnya cuma satu kata saja. Jen-Jen pun merasa tersinggung karena meskipun ia bukan pemeran utama tapi harus berusaha sebaik mungkin. Ia menjelaskan itu sambil memperagakannya. Yun-Chen tidak tahan melihat tingkah Jen-Jen yang lucu sehingga langsung menangkapnya. Ia mengikat rambut Jen-Jen lalu menciumnya. Tiba-tiba Jen-Jen malah menggigit leher Yun-Chen sampai terluka. Ia merasa bersalah lalu membantu Yun-Chen mengobati lukanya. Tapi karena Yun-Chen terus bersikap mesum, Jen-Chen akhirnya merasa kesal lalu memukul-mukul Yun-Chen pakai bantal sampai ia sendiri terjatuh ke atas tubuh Yun-Chen. Terdiam sejenak, Jen-Jen langsung berdiri menjaga jarak dengan Yun-Chen. Sebelum melaksanakan syuting, Jen-Jen mencoba untuk mendatangi lokasi syuting itu dengan maksud untuk memastikan semuanya aman. Tapi setelah melihat tempat itu, Jen-Jen merasa ada yang tidak beres. Atasan Jen-Jen tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia menanyakan tujuan Jen-Jen datang ke sana. Tidak diduga, atasan Jen-Jen itu selama ini hanya berpura-pura. Ia ternyata seorang penjahat yang sedang menyamar. Akhirnya Jen-Jen berusaha kabur karena dirinya hendak diperkosa. Namun karena sudah terjepit, Jen-Jen teringat sebuah nasihat sehingga ia menendang alat vital atasannya itu. Yun-Chen yang baru saja mendapat kabar dari sekretarisnya mengenai riwayat hidup atasan Jen-Jen sebagai penjahat, langsung mendatangi lokasi syuting Jen-Jen. Sayangnya Yun-Chen terlambat karena Jen-Jen sudah berhasil mengalahkan atasannya. Meski demikian, kehadiran Yun-Chen tidak sia-sia karena tidak lama kemudian para penjahat lainnya mulai bermunculan. Dengan jantan, Yun-Chen menghabisi semua berandalan itu sendirian. Sayangnya konsentrasi Yun-Chen hilang saat melihat Jen-Chen dalam bahaya. Saat berusaha menyelamatkan Jen-Chen,
Yun Chen malah terkena tusukan pisau yang membuatnya jatuh tak berdaya. Jen menangis melihat Yun Chen yang sudah terkapar, tapi tetap berbicara meskipun terengah-engah. Yun Chen akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di sana Jen dengan setia menemani Yun Chen. Sekretaris Yun Chen kemudian mengembalikan buku milik Jen yang sebelumnya dibaca Yun Chen. Saat membuka bukunya, ternyata ada pesan Yun Chen untuknya yang berisi tentang perasaan Yun Chen. Belum lagi sekretaris Yun Chen memberitahukan pengorbanan Yun Chen, membatalkan rapat bersama investor hanya demi Jen. Setelah mengetahui itu semua, Jen pun merasa terharu. Di sisi lain, ia juga merasa sedih karena karir Yun Chen mungkin akan selesai. Tetapi kemudian sekretaris Yun Chen melanjutkan bahwa para investor itu tetap mau bekerja sama setelah tahu perbuatan mulia Yun Chen yang selalu disembunyikan. Mendengar itu, Jen langsung merasa lega. Berita kecelakaan Yun Chen mengundang beberapa wanita genit datang berkunjung. Jen yang sudah mulai jatuh cinta pada Yun Chen langsung menahan wanita-wanita itu dengan berkata bahwa ia adalah istri sah Yun Chen, sehingga tidak mengizinkan para wanita itu berkunjung. Kedua wanita itu frustasi, lalu diseret keluar dalam keadaan pingsan. Saat Jen berbalik, ternyata Yun Chen sudah berdiri dengan santai. Melihat aksinya itu, Jen jadi malu sendiri. Ia berusaha menjelaskan semuanya, tapi Yun Chen tidak peduli lalu menariknya. Jen mulai gugup lagi. Saat Yun Chen terus mendekatkan wajahnya, akhirnya Jen menyerah dan menutup matanya karena berpikir Yun Chen akan menciumnya. Tak disangka Yun Chen malah tertawa puas sehingga Jen membuka matanya lagi. Ia merasa kesal karena sudah dipermainkan. Untuk membalas budi karena sudah diselamatkan, Jen berencana mengajak Yun Chen makan bersama. Ia berdandan sangat cantik lalu melihat Yun Chen yang sudah menunggunya. Sambil tersenyum, perasaan Jen sudah berubah. Ia jatuh cinta pada Yun Chen sehingga diam-diam terus memandanginya. Meski demikian, Jen tetap berusaha menyadarkan dirinya. Setibanya di restoran, sedikit ingatan Yun Chen tiba-tiba pulih. Ia merasa akrab dengan tempat itu. Jen merasa tidak percaya, lalu menjelaskan dengan antusias kalau dirinya pernah bekerja juga di tempat itu. Yun Chen mengingat ada seorang pelayan yang sangat perhatian padanya, tapi ia tidak bisa mengingat wajahnya. Meskipun Jen mulai jatuh cinta pada Yun Chen, tetapi niatnya untuk mengakhiri pernikahan itu belum selesai. Dia kemudian berusaha menghubungkan semua kejadian yang dialami Yun Chen, lalu berhasil menyimpulkan penyebab Yun Chen amnesia. Jen merasa senang karena dengan begini pernikahan kontrak mereka bisa segera berakhir. Tetapi kemudian Yun Chen langsung menggenggam tangannya. Yun Chen menyatakan perasaannya lagi dengan sungguh-sungguh sampai membuat Jen mau menangis. Setelah mengetahui isi hati Yun Chen padanya, Jen pun langsung memeluknya dengan erat. Yun Chen membawa Jen ke proyek teknologi perusahaannya, teknologi yang sedang dibangun Yun Chen, berguna untuk merekam ingatan seseorang. Mereka berdua menonton kenangan mereka yang manis di sana. Jen terus menatap ke arah Yun Chen dengan penuh bahagia. Sampai akhirnya Yun Chen meledek Jen dengan berkata, apakah Jen belum cukup juga memandanginya sampai 108 kali dalam sehari? Jen yang malu langsung memalingkan wajahnya. Lalu pura-pura kesal, Yun Chen menarik Jen ke pangkuannya. Yun Chen dan Jen akan menghadiri sebuah pesta. Di sana Jen langsung disambut oleh beberapa wanita yang sangat ngefans kepadanya. Mereka kagum pada Jen yang bisa menaklukkan hati bos besar seperti Yun Chen. Tidak lama kemudian, seorang wanita lain muncul lalu menyebarkan fitnah tentang Jen. Wanita itu terus menindas Jen dengan menumpahkan segelas air, tetapi belum sempat air itu tumpah, Yun Chen segera datang melindungi Jen. Yun Chen tahu kalau perbuatannya akan berdampak pada proyek teknologi yang ia rintis. Tetapi Yun Chen berkata pada Jen kalau dirinya lebih penting. Jen berusaha menahan Yun Chen supaya tidak pergi dari acara itu.
karena ia tidak mau perusahaan Yun Chen terjadi sesuatu. Akhirnya Yun Chen berkata jika dirinya bangkrut apakah Jen Jen akan membencinya. Atau jika dirinya kehilangan investor, apakah Jen Jen percaya ia bisa mendapatkan investor baru. Setelah itu mereka berdua langsung pergi. Tiba-tiba saja seorang pria tua muncul. Ternyata ia adalah ayah angkat wanita yang tadi menindas Jen Jen. Pria tua itu mendorong anak angkatnya sampai jatuh, lalu memarahi dia karena bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain, muncul juga wanita lain yaitu putri dari keluarga Yao. Keluarga Yao adalah keluarga yang sangat kaya raya. Jen Jen dan Yun Chen kemudian mengobrol bersama putri keluarga Yao itu. Ternyata ia adalah teman Jen Jen sendiri yang bernama Pai. Ia membantu Yun Chen untuk tanda tangan kontrak proyek teknologinya. Pai kemudian membawa Yun Chen dan Jen Jen ke dalam sebuah ruangan. Ia menyuruh mereka untuk melanjutkan kencan mereka di sana. Ruangan itu sudah didekorasi dengan romantis. Yun Chen kembali menyalakan ingatan mereka berdua melalui teknologi yang ia ciptakan. Banyak hal yang akhirnya Jen Jen tahu mengenai pengorbanan Yun Chen di belakangnya. Meskipun Jen Jen tahu bahwa wanita yang dicintai Yun Chen sebenarnya bukan dirinya, tapi saat ini ia sangat terharu. Mereka berdua kemudian saling berciuman. Apa yang Jen Jen pikirkan langsung terjadi. Saat itu juga mantan pacar Yun Chen tiba-tiba datang. Diikuti para wartawan yang terus mengungkit kisah cinta keduanya. Perasaan Jen Jen campur aduk antara sedih dan marah. Ia akhirnya pergi dari tempat itu. Yun Chen mau mengejar Jen Jen, tetapi mantannya menghalangi dia. Jen Jen pun kemudian minum sampai mabuk. Berita pernikahan kontraknya tersebar sehingga orang-orang memotretnya dalam keadaan mabuk. Jen Jen meratapi nasibnya sebagai wanita pengganti. Seorang pelayan kemudian datang menyapa Jen Jen. Saat itu Jen Jen bertanya, apakah menurut pelayan itu Jen Jen tidak cocok memakai baju yang mahal? Pelayan itu diam sejenak lalu berkata kalau Jen Jen cantik dengan baju apapun. Ia memberikan semangat pada Jen Jen. Pelayan itu kemudian meninggalkannya. Jen Jen yang sudah terlalu mabuk sampai tidak kuat berdiri lagi. Untungnya Yun Chen datang sambil menangkapnya. Jen Jen mencurahkan kesedihannya dan terus marah-marah. Sampai akhirnya ia tertidur. Saat tersadar, Jen Jen terkejut mendapati dirinya sudah ada di sebuah kamar. Sambil memandangi bajunya, Yun Chen tiba-tiba muncul dengan baju terbuka, memperlihatkan dadanya. Jen Jen yang mulai tergoda langsung menyadarkan dirinya dan meminta perceraian. Tetapi Yun Chen sudah terlanjur menyita akte nikah dan KTP Jen Jen. Saat Jen Jen mulai marah-marah, Yun Chen langsung memperlihatkan video Jen Jen yang sedang mabuk mengemis-ngemis cinta pada Yun Chen. Jen Jen jadi malu sendiri, lalu berusaha mencari-cari alasan. Yun Chen meyakinkan Jen Jen kalau dirinya tidak akan meninggalkan Jen Jen. Lalu kemudian ia mencium Jen Jen dengan lembut. Setelah Yun Chen pergi, Jen Jen melihat seluruh rekaman video saat ia mabuk. Ia benar-benar merasa malu. Keesokan harinya, Jen Jen bertemu lagi dengan mantan pacar, Yun Chen yang bernama Sumo Yin. Kali ini Jen Jen disalahpahami oleh dua orang yang menyangka dirinya adalah Sumo Yin. Ditambah lagi, Sumo Yin bermain playing victim. Sehingga Jen Jen tambah kesal, seolah dirinya yang meniru pakaian Sumo Yin. Saat mereka tinggal berdua, Jen Jen dengan berani memperingatkan Sumo Yin. Mengetahui Lu Yun Chen, setelah itu Jen Jen langsung merobek pakaian wanita itu. Malam harinya, Jen Jen menerima kabar dari Yun Chen kalau dirinya mungkin tidak sempat pulang untuk makan. Setelah itu, Jen Jen pergi membeli makanan ke restoran tempat ia bekerja dulu. Di sana, seorang temannya memberitahu hal yang tidak terduga. Ternyata Yun Chen adalah laki-laki yang dulu pernah Jen Jen tolong. Semenjak saat itu, Yun Chen selalu datang mencari Jen Jen. Akhirnya Jen Jen pun teringat perkataan Yun Chen kalau dirinya merasa familiar dengan restoran itu. Jen Jen juga menyadari kalau penggemar kecil yang membuatnya selalu semangat adalah Yun Chen sendiri. Tetapi kemudian Jen Jen berusaha untuk sadar diri dan tidak mau memikirkannya lagi. Jen Jen yang masih kepikiran melihat Sumo Yin sedang ditangkap oleh dua orang preman. Preman itu mau menyandera wanita yang disayangi oleh Yun Chen. Akhirnya Sumo Yin berkata jujur
Kalau Jenjenlah wanita itu dengan tujuan supaya bisa meloloskan diri. Siapa sangka ternyata cerita Sumoyin membuat Jenjen mengerti semuanya. Dari awal Yunchen memang sudah menyukai Jenjen. Dulu Yunchen mau memberi hadiah namun Sumoyin malah merebutnya. Setelah Sumoyin tahu hadiah itu bukan untuknya, ia pun langsung membuangnya. Dalam hadiah itu berisi surat kecil, dan itulah yang tidak sengaja Jenjen temukan. Sesudah mendengar cerita dari Sumoyin, Jenjen merasa terharu. Ditambah lagi kedua preman itu ikut-ikutan menangis. Mendengar kisah cinta yang manis, Jenjen akhirnya pergi menemui Yunchen. Mereka berdua berjanji untuk tetap bersama satu sama lain. Sayangnya saat mereka mau berpelukan, Yunchen kembali mengalami kecelakaan. Ia dilarikan ke rumah sakit hingga akhirnya tersadar. Kali ini Yunchen kembali amnesia. Tetapi ia hanya lupa pada Jenjen saja. Jenjen yang merasa kesal mencoba dengan berbagai cara untuk mengembalikan ingatan Yunchen. Jenjen mengulang adegan romantis dirinya dengan Yunchen di masa lalu. Saat itu, ia berpura-pura kesakitan sehingga tidak bisa berjalan. Jenjen berpikir rencananya berhasil karena mengira Yunchen akan menggendongnya. Tapi kenyataannya, Yunchen malah mengambil troli karena menurutnya Jenjen cukup berat. Berikutnya Jenjen membawa Yunchen ke diskotik. Sambil terus menggodanya, sayangnya Yunchen tidak terpengaruh. Lalu pergi meninggalkan Jenjen. Terakhir Jenjen membawa Yunchen makan malam. Di sana Jenjen tetap berusaha mengembalikan ingatan Yunchen, tapi akhirnya ia malah kesal sendiri. Saat kesabaran Jenjen sudah habis, Yunchen memberi sebuah kejutan. Ternyata ia hanya pura-pura hilang ingatan. Saat itu juga Yunchen langsung melamar Jenjen. Mereka berdua akhirnya menikah. Hubungan kontrak itu berubah menjadi nyata. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Demikianlah Yunchen dan Jenjen menjadi sepasang suami istri. Kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.